Coba bayangkan teman-teman, kalian mau pergi jalan-jalan naik mobil. Kalian sudah merencanakan perjalanan ini sejak lama, mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Semua orang sudah siap, barang-barang sudah dikemas, dan suasana hati penuh dengan kegembiraan. Kalian putar kunci kontak, dan mesinnya hidup. Suara mesin yang menggelegar menandakan bahwa petualangan kalian akan segera dimulai. Siap deh, buat diajak berpetualang. Kalian bisa merasakan semangat dan antusiasme di dalam mobil. Semua orang tidak sabar untuk memulai perjalanan ini. Nah, proses menghidupkan mesin ini sebenarnya dibantu sama komponen kecil yang penting banget. Namanya motor starter. Meskipun kecil, perannya sangat besar dalam memastikan mobil kalian bisa berjalan. Motor starter ini kayak jantung yang membangunkan mesin mobil dari tidurnya. Tanpa motor starter, mesin mobil tidak akan bisa menyala, dan kalian tidak akan bisa memulai perjalanan. Dia mengubah energi listrik dari aki jadi energi gerak buat memutar mesin, dan akhirnya, mesin bisa menyala. Proses ini sangat penting karena tanpa energi gerak ini, mesin mobil tidak akan bisa berfungsi. Tanpa motor starter, mobil kita cuma jadi benda mati yang nggak bisa kemana-mana. Bayangkan betapa frustrasinya jika mobil kalian tidak bisa menyala saat kalian ingin pergi. Motor starter tanpa tanda jasa yang memiliki semua siap untuk berpetualang. Walaupun kecil, motor starter punya beberapa bagian penting yang saling bekerja sama loh. Setiap komponen memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan motor starter berfungsi dengan baik. Yuk, kita lihat satu persatu komponen utama dari motor starter ini, dan bagaimana mereka bekerja bersama-sama untuk menghidupkan mesin kendaraan kita. Armatur. Bentuknya kayak silinder besi yang dililit kawat tembaga. Armatur ini adalah jantung dari motor starter. Nah, kalau ada arus listrik yang mengalir di lilitan ini, armatur akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini yang kemudian akan menggerakkan komponen lainnya. Komutator. Komponen ini bentuknya seperti cincin tembaga yang terbagi jadi beberapa bagian. Komutator ini sangat penting untuk memastikan arus listrik mengalir dengan benar. Komutator terhubung dengan lilitan di armatur. Tugasnya untuk membalikkan arah arus listrik di armatur. Dengan begitu, armatur bisa terus berputar dan menghasilkan tenaga. Sikat karbon, brush. Sikat karbon ini kayak jembatan yang menghubungkan arus listrik dari aki ke komutator dan armatur. Tanpa sikat karbon, arus listrik tidak bisa mengalir dengan lancar. Solenoid. Ini semacam saklar elektromagnetik yang bertugas menghubungkan motor starter dengan aki dan mendorong gigi pinion untuk berputar. Solenoid ini penting untuk memulai proses penghidupan mesin. Gigi pinion. Roda gigi kecil ini terhubung dengan poros motor starter. Gigi pinion ini yang akan menggerakkan roda gigi yang lebih besar di mesin kendaraan. Saat mesin sudah hidup, gigi pinion ini akan terlepas sendiri. Ini mencegah kerusakan pada motor starter dan mesin kendaraan. Jadi, setiap komponen ini bekerja sama untuk memastikan kendaraan kita bisa menyala dengan lancar dan efisien. Proses menghidupkan mesin dimulai saat kita putar kunci kontak. Solenoid akan aktif, dia menarik plunger dan menghubungkan motor starter dengan aki. Arus listrik mengalir dari aki ke solenoid, lanjut ke sikat karbon, komutator, dan akhirnya sampai ke armatur. Arus listrik di armatur ini menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet permanen di dalam motor starter. Interaksi ini menghasilkan gaya putar yang membuat armatur berputar. Putaran armatur diteruskan ke gigi pinion, yang akhirnya memutar mesin mobil hingga menyala. Arus listrik itu ibarat makanan bagi motor starter. Tanpa arus listrik, motor starter nggak akan bisa bikin medan magnet yang dibutuhkan untuk memutar armatur. Arus listrik yang dipakai di motor starter adalah arus searah atau DC yang berasal dari aki mobil. Ketika kunci kontak diputar ke posisi start, arus listrik mengalir dari aki ke motor starter. Semakin besar arus yang mengalir, semakin kuat juga medan magnet yang dihasilkan, dan armatur pun berputar lebih cepat. Hukum tangan kiri Fleming, memahami arah gerak motor. Hukum ini sangat penting dalam dunia teknik elektro dan mekanik, terutama dalam memahami cara kerja motor listrik. Arah putaran armatur pada motor starter ditentukan oleh hukum tangan kiri Fleming. Dengan memahami hukum ini, kita bisa memprediksi bagaimana motor akan berputar ketika arus listrik mengalir melalui kumparan.
Hukum ini membantu kita memahami hubungan antara arah arus listrik, medan magnet, dan gaya yang dihasilkan. Ketika arus listrik mengalir melalui konduktor yang berada dalam medan magnet, gaya akan dihasilkan yang menyebabkan konduktor tersebut bergerak. Coba rentangkan ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah tangan kiri kalian, sehingga membentuk sudut 90 derajat. Ini adalah langkah pertama dalam menggunakan hukum tangan kiri Fleming. Ibu jari menunjukkan arah gaya atau gerak yang dihasilkan. Gaya ini adalah hasil interaksi antara arus listrik dan medan magnet. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Medan magnet ini bisa berasal dari magnet permanen atau elektromagnet. Dan jari tengah menunjukkan arah arus listrik. Arus listrik ini adalah aliran elektron yang bergerak melalui konduktor. Dengan mengatur ketiga jari sesuai dengan arah arus, medan magnet, dan gaya pada motor starter, kita bisa tahu arah putaran armatur. Ini sangat berguna dalam aplikasi praktis, seperti dalam perbaikan dan desain motor listrik. Memahami hukum tangan kiri Fleming memungkinkan kita untuk lebih efektif dalam mengatasi masalah teknis dan meningkatkan efisiensi kerja motor. Solenoid, pemicu gerakan awal yang krusial. Solenoid itu seperti jembatan yang menghubungkan aki dan motor starter. Ketika kunci kontak diputar, solenoid menarik plunger yang menghubungkan terminal motor starter dengan terminal aki, sehingga arus listrik bisa mengalir. Selain itu, solenoid juga mendorong gigi pinion untuk terhubung dengan flywheel mesin. Ketika mesin sudah hidup, solenoid akan melepaskan plunger dan gigi pinion. Hal ini untuk memastikan motor starter tidak terus berputar dan rusak. Siklus hidup motor starter dimulai dari keadaan diam, kemudian aktif saat kunci kontak diputar. Saat aktif, motor starter menarik arus besar dari aki untuk menghasilkan gaya putar yang dibutuhkan untuk memutar poros engkol. Setelah mesin hidup, motor starter akan berhenti berputar dan kembali ke keadaan diam. Proses ini berlangsung cepat, hanya dalam hitungan detik. Motor starter itu komponen yang kuat, tapi tetap butuh perawatan agar tetap awet dan bekerja dengan baik. Beberapa cara merawatnya antara lain: bersihkan terminal aki dari kotoran dan karat secara berkala. Pastikan kabel-kabel yang terhubung dengan motor starter dalam kondisi baik dan terpasang kencang. Jangan menghidupkan mesin terlalu lama saat mesin sudah hidup. Dan jangan lupa, lakukan servis berkala pada sistem kelistrikan mobil. Ada beberapa tanda kalau motor starter kita bermasalah nih. Misalnya, mesin tidak mau hidup, atau hanya terdengar bunyi klik saat kunci kontak diputar. Motor starter berputar lambat dan tidak mampu memutar poros engkol dengan cepat. Terdengar suara dengungan saat motor starter diaktifkan. Muncul bau terbakar dari area motor starter. Kalau mobil kalian mengalami salah satu dari tanda-tanda ini, segera bawa ke bengkel ya untuk diperiksa dan diperbaiki. Motor starter memang komponen kecil, tapi punya peran yang besar dalam menghidupkan mobil. Dengan memahami cara kerja dan komponen-komponennya, kita bisa merawatnya dengan baik dan tahu lebih awal kalau ada masalah. Dengan perawatan yang tepat, motor starter bisa bekerja dengan optimal dan membuat perjalanan kita lebih lancar.